dukungan kepada hak angket dari PDIP ini sudah ACC dari Pak Surya Paloh. Artinya sikap dari Koalisi Perubahan akan mendukung hak angket ya Pak ya? Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif, dan kali ini guys, sebelum kita lanjut ke rekapitulasi untuk perolehan suara Pilpres 2024, aku pengen ngebahas sedikit nih mengenai hak angket. Karena sekarang nih hak angket lagi banyak dibicarakan, dan mungkin juga teman-teman masih bingung nih hak angket itu apa sih sebenarnya gitu. Dan itu pengaruhnya apa sih ke pemilu 2024 ini. Nah, kita mulai dari pengertian dulu ya. Apa sih hak angket itu sebenarnya? Nah, kita langsung aja ngelihat di websitenya DPR ya. Nah, ini dia websitenya. Jadi kita langsung aja teman-teman. Sebenarnya DPR itu memiliki beberapa hak ya, tapi kita akan fokus pada hak angket karena hak angket ini adalah hak yang sekarang lagi rame banget dibicarakan. Apa sih hak angket itu? Jadi hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting ya, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi hak angket ini adalah salah satu hak dari DPR untuk melakukan penyelidikan ya, dimana dalam hal ini kan berfokus pada pemilu nih teman-teman. Jadi yang diharapkan dari teman-teman PDIP maupun teman-teman Koalisi Perubahan adalah untuk menyelidiki nih adanya dugaan kecurangan pada pemilu 2024, dan itu ada di salah satu hak di DPR untuk melakukan itu, yaitu adalah hak angket. Sekarang kita lanjut nih. Pengamat yakin hak angket DPR bisa bongkar dugaan kecurangan pemilu 2024. Jadi dampaknya apa sih hak angket ini ya? Bisnis.com Jakarta, pengamat politik Hendri Satrio mengatakan bahwa jika serius menerapkan hak angket, maka bisa berhasil dan efektif untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Dia menegaskan bahwa perlunya kekompakan dari partai-partai yang mengusung diterapkannya hak angket DPR tersebut. Ya kalau serius diterapkan ya efektif dan bisa berhasil. Yang paling penting kan kompak aja tuh partai-partai yang mengusung. Dan memang saat ini PDIP sebagai partai ya yang memiliki jumlah kursi terbanyak di parlemen itu digadang-gadang akan memulai inisiasi hak angket, dan Koalisi Perubahan yang ada partai dari Nasdem, PKB, dan PKS juga sudah menyatakan sikap akan mendukung penuh. Menurutnya justru sayang jika hak angket tidak diterapkan karena memang DPR mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan. Ya soal hak angket itu kan hak konstitusi setiap warga negara ya, boleh, dan itu menurut saya kan sayang juga kalau nggak dilaksanakan gitu. Apalagi DPR punya hak gitu untuk melakukan penyelidikan. Kemudian dia menyatakan bahwa hak angket DPR itu bisa diterapkan dengan berbagai motivasi. Salah satunya adalah bisa memperbaiki sistem pemilu ke depan. Jadi memang diharapkan dengan diajukannya hak angket ke DPR itu nanti akan ada perbaikan nih. Kalau misalnya memang kan harus diselidiki dulu ya bagaimana indikasi kecurangan. Kemudian memang diharapkan nanti itu akan memperbaiki pemilu Indonesia di tahun-tahun ke depan. Oke? Jadi kalau menurut kalian seperti apa? Apakah benar sih hak angket ini udah digulirkan aja dan biar nanti waktu yang akan menjawab seperti apa pemilu kita tahun ini, atau udahlah nggak usah hak angket, cukup di KPU, Bawaslu, dan juga di MK ya? Teman-teman silakan di komen. Oke, itu tadi sekilas intermezzo mengenai hak angket, dan sekarang kita lanjut nih ke rekapitulasi nasional, dan kita akan mulai dari situs kawal pemilu 2024. Saya refresh aja biar ini data terbaru. Ini adalah data per hari Sabtu teman-teman ya, jam 9 pagi. Kita akan ngecek nih sudah berapa persen sih hasil perolehan suaranya. Nah di sini di situs kawal pemilu sudah masuk 40,97% suara ya, atau 337.000 TPS. Kemudian untuk suara paslon nomor 1 memperoleh 28,74% atau 19,6 juta suara. Sementara paslon nomor 2 memiliki 54,13% atau 36 juta suara. Dan paslon 3 memiliki 17,13% atau 11,6 juta suara. Dari hasil ini kalau misalnya aku bandingkan dengan beberapa jam yang lalu ya, di sini yang mengalami kenaikan adalah paslon 03 teman-teman. Jadi paslon 3 di sini suaranya mulai mengalami kenaikan ya. Yang awalnya masih kisaran 16, sekarang sudah menyentuh 17%. Dan di sini kita lihat memang paslon 3 meskipun mengalami kenaikan tapi belum cukup unggul di beberapa provinsi, sementara memang yang unggul masih paslon 1 dan 2 aja. Di mana paslon 1 masih unggul 3 provinsi dan paslon 2 unggul di provinsi sisanya, teman-teman. Nah, ini adalah di situs Kawal Pemilu
Kita coba lihat di info publik atau di situs resmi dari KPU itu sendiri. Nah, untuk situs resmi KPU itu sepertinya masih tertahan di tanggal 22 Februari teman-teman. Entah apa yang terjadi ya, tapi untuk di website dari KPU, data terupdate itu masih di hari tanggal 22 itu hari Kamis malam teman-teman ya. Jadi dari sampai hari Kamis malam sampai dengan Sabtu pagi ini itu progresnya masih belum ada updatean teman-teman. Itu masih di 22 Februari jam 11 malam ya. Kemudian jumlah TPS-nya juga masih tertahan di 75,26%. Nah, jadi data ini masih belum ada update selama kurang lebih seharian lebih ya teman-teman, berarti dimana untuk suaranya, perolehan suaranya masih untuk paslon 1 memperoleh 24,06% atau 26 juta suara. Paslon 2 ini memiliki 58,89% atau 65 juta suara, dan paslon 3 memperoleh 17%, 17,05% atau 18,8 juta suara. Jadi untuk situs KPU ini itu belum ada updatean teman-teman. Jadi entah kenapa ya sudah seharian lebih tapi belum diupdate oleh KPU. Ya semoga nanti ada updatean terbaru ya, dan dimana memang data-data yang masuk sudah diperbaiki, itu yang masih kurang tepat jadi biar hasilnya bisa lebih valid lah teman-teman ya. Oke, jadi itu dia untuk rekapan per hari ini, semoga bermanfaat, dan insya Allah aku nanti bakal share lagi ke teman-teman semua apabila ada update terbaru mengenai Pilpres tahun 2024, makanya jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih sudah menonton, insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa, salam pemilu.